Nah, ini juga sama. Untuk persyaratannya memiliki kompetensi di bidang teknis dan di bidang metodologi yang bisa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan juga pengalaman kerja yang memadai di bidang terkait minimal 2 tahun. Lalu untuk peserta pelatihan diutamakan berasal dari pencari kerja, pekerja ter-PHK, penggiat UMKM, disabilitas, dan atau angkatan kerja muda. Nah, jumlah peserta pelatihan dalam satu paket terdiri dari 16 orang yang dapat berasal dari dalam atau dari luar wilayah LPKS. Lalu peserta mendaftar dalam layanan pelatihan siap kerja dan seluruh data peserta by name by address harus terekam dalam aplikasi Smile yang dikelola oleh UPT Bidang Lavotas. Lanjut. Ya, untuk saham pelaksana ini mungkin sama ya dengan kebutuhan saham pelaksana pada umumnya untuk bantuan program pelatihan baik itu baik komunitas, CPMI, SO maupun di LPKS ini. Lalu untuk penjadwalan pelatihan diharapkan LPKS menyusun jadwal pelatihan dalam 1 tahun ajaran. Lalu wilayah koordinasi pelaksanaan pelatihan ini mengacu pada sebaran wilayah tentang wilayah pelatihan pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas yang sudah dijelaskan kemarin siang. Baik, lanjut. Nah, ini pemberi bantuannya ada 18 UPTP yaitu dari BWPVP Bandung, BWPVP Bekasi, BWPVP Serang, BWPVP Semarang, BWPVP Medan, BWPVP Makassar, BPVP Surakarta, BPVP Banda Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, BPVP Lombok Timur, BPVP Banyuwangi, BPVP Sidoarjo, BPVP Ternate, BPVP Kendari, BPVP Bandung Barat, BPVP Sorong, dan BPVP Belitung. Berarti kalau di sini yang belum tidak ada itu Ambon ya, Ambon, Pangkep, dan Bantaeng ya, yang tidak ada target untuk Banprok LPKS. Lalu untuk penerima bantuan ini juga sama ditetapkan dengan SK penetapan penerima bantuan oleh Kepala UPT Bidang Lavotas dan ditembuskan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten atau kota setempat. Jadi untuk alurnya semuanya sama ya Bapak Ibu. Untuk semua Banprok untuk penerima bantuan dibuatkan SK penerimaan penerima bantuan yang ditembuskan kepada pemerintah daerah setempat. Baik, lanjut. Lalu persyaratan penerima bantuan yang pertama memiliki izin menyelenggarakan pelatihan kerja yang berlaku efektif. Yang kedua memiliki NPWP, lalu memiliki nomor rekening bank yang masih aktif yang sesuai dengan nama NPWP dan nama lembaga. Diutamakan memiliki akreditasi dari LALPK, ini sebagai salah satu penilaian ya dalam menilai proposal yang akan masuk. Lalu diutamakan bagi LPK yang memiliki MOU atau kerjasama penempatan atau berusaha untuk urusan dengan stakeholder terkait. Berikutnya memiliki VIN dan terverifikasi data kelembagaannya dalam siap kerja. Lalu menggunakan program pelatihan yang terdaftar pada progat.kemnaker.go.id dan atau program pelatihan yang disusun oleh LPKS. Lalu memiliki instruktur, memiliki tenaga pelatihan, memiliki sarana dan prasarana pelatihan. Oke, lanjut. Nah, selain itu LPKS juga menyertakan surat permohonan bantuan program dalam bentuk proposal, ya ini juga sama dengan Banprok lainnya, dan menyertakan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan program pelatihan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga sebagai catatan bagi mungkin sama dengan di CPMI dan CPPLN ya. Untuk LPKS yang belum memiliki akreditasi dari LPK saat ditetapkan menjadi penerima bantuan selama proses pelatihan berlangsung, LPKS tersebut diharuskan untuk melakukan proses akreditasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari LALPK atau KLPK setempat. Ini sebagai bentuk pembinaan dari kita ya, bahwa dalam pelaksanaan pelatihan itu diharapkan ada akreditasi LPK. Selanjutnya, ya,
Bentuk bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan yang diberikan dengan metode swakelola tipe 4 melalui mekanisme LS. Lalu pencairan dana bantuan dilakukan berdasarkan ketetapan PPK dan disahkan KPA pada satuan kerja masing-masing UPT bidang Lavpotas. Untuk besaran jumlah bantuan ini sama dengan banprok kepada BLK komunitas, yaitu maksimal ya, 50 juta rupiah per paket dengan dapat bervariasi berdasarkan program pelatihan, durasi pelatihan yang mengacu pada program pelatihan. Oke, lanjut. Ya, target alokasi bantuan pada umumnya LPKS masing-masing dialokasikan satu paket bantuan program pelatihan untuk awal pengajuan proposalnya ya. Yaitu untuk pengajuan proposalnya pun menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan e-proposal. Ya, dalam hal ketika ada yang mengajukan proposal dan tidak lolos verifikasi yang menyisakan paket pelatihan, ini juga sama ya. Mekanismenya bisa dialihkan kepada PPKS yang sudah menyelesaikan pelatihan dengan mempertimbangkan yang sudah memenuhi persyaratan penerima bantuan pada poin sebelumnya dan mempertimbangkan beberapa poin, yaitu mengajukan surat permohonan penambahan bantuan program pelatihan, lalu menyertakan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tambahan bantuan program pelatihan, lalu melampirkan juga laporan paripurna penyelenggaraan paket bantuan program pelatihan sebelumnya. Ya. Lalu ya diutamakan memiliki data lulusan pelatihan yang kompeten dan memiliki data kerjasama pelatihan bersama dunia usaha dan dunia industri, dan juga memiliki data relasi penempatan. Ini mungkin sama ya dengan mekanisme bantuan program yang lainnya untuk penambahan program pelatihan. Lanjut. Lanjut, oh ya, nggak kelihatan soal di sini. Oke. Ini juga sama pembagiannya untuk komponen pendukung dan komponen pelatihannya 30-70. Ini mungkin sama seperti di CPMI dan CPLN ya. Di sini tidak ada poin token listrik karena kami menganggap bahwa untuk LPKS ini sudah mandiri, tidak perlu diberikan subsidi untuk pembiayaan listriknya. Lalu untuk komponen pelatihan ini ada penambahan untuk uang saku peserta, ya. Tapi di sini belum ada asuransi ya. Oh, di sini seharusnya ada juga ya untuk asuransi, ya. Seharusnya di dalam sini di dalam komponen pelatihan masuk juga untuk asuransi peserta. Ya. Ini juga sama dalam hal biaya pendukung pelatihan melebihi 30% dapat diperbolehkan sepanjang untuk keperluan koordinasi yang bersifat ad cost dengan memenuhi prinsip kewajaran, efektif, dan ekonomis. Baik, lanjut. Nah, ini juga mungkin sama ya untuk batasan-batasan maksimal untuk masing-masing komponen pembiayaannya. Ya, untuk uang saku juga sama, yaitu di 25.000 per hari per peserta. Oke, lanjut. Ya, baik. Selanjutnya adalah tata cara untuk verifikasi proposal. Ya, ini sebagai alurnya yaitu UPT bidang Lavpotas melakukan sosialisasi kepada LPKS di wilayah binaannya. Itu sebagai tahapan yang pertama. Lalu berikutnya LPKS mengirimkan e-proposal kepada UPT bidang Lavpotas. Nah, setelah itu UPT bidang Lavpotas melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen elektronik yang dikirimkan oleh LPKS. Lalu UPT bidang Lavpotas melakukan validasi lapangan berdasarkan hasil scoring e-proposal apabila diperlukan. Lalu UPT bidang Lavpotas melakukan penyesuaian scoring sesuai hasil verifikasi lapangan apabila diperlukan. Dan UPT bidang Lavpotas menetapkan LPKS penerima bantuan dengan pelatihan LPKS.
Untuk verifikasi proposal administratif diselenggarakan dengan skema scoring yang dilakukan pada kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh UPT bidang Lapotas. Jadi ini mungkin yang membedakan dengan Banprok, CPMI dan SO. Kalau di CPMI dan SO dengan mekanisme first in first serve ya. Tapi untuk LPKS ini ditetapkan kurun waktunya oleh UPT bidang Lapotas masing-masing, UPTP masing-masing. Kapan dimulai batch pertama misalkan. Untuk batch kedua kapan dimulainya itu ditetapkan oleh masing-masing UPTP. Lalu untuk verifikasi proposal yang lolos adalah yang memiliki hasil penilaian scoring tertinggi dan seluruh usulan yang diterima UPT bidang Lapotas melalui proposal dalam kurun waktu penilaian yang ditetapkan oleh UPT bidang Lapotas. Oke, lanjut. Nah, ini persyaratan administratif ini adalah persyaratan yang wajib ya. Yang wajib disertakan ya, bila salah satu dari persyaratan di sini tidak terpenuhi maka LPKS tersebut tidak layak untuk menerima bantuan program. Yaitu yang pertama memiliki VIN dan terverifikasi di Siap Kerja. Lalu memiliki program pelatihan yang sudah terdaftar di Siap Kerja. Jadi meskipun ada penambahan program pelatihan, ya diwajibkan sudah terdaftar di prograd.kemenaker.go.id. Lalu memiliki NPWP dan nomor rekening bank atas nama LPKS. Memiliki instruktur yang terdaftar di kelembagaan dan di Sintala. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa tempat dan mengajukan e-proposal dan menunjukkan salinan proposal pada saat dilaksanakan verifikasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk administratif ya. Persyaratan administratif pendukungnya ini yang akan mempengaruhi scoring dari masing-masing proposal yang masuk, yaitu yang pertama adalah realisasi kepekerjaan lulusan pelatihan dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini skor paling tinggi, yaitu di skor maksimal 50. Yaitu dengan perhitungan jumlah persentase lulusan pelatihan yang bekerja dikali 50. Lalu yang kedua adalah terakreditasi oleh LPK atau tidak. Bila sudah memiliki sertifikat dan masih aktif, itu mendapatkan skor 30. Jika sedang proses pengusulan atau perpanjangan, itu mendapatkan skor 10, dan jika tidak memiliki sama sekali, itu skornya 0. Berikutnya adalah memiliki MOU atau perjanjian kerjasama terkait penempatan atau berwirausaha untuk urusan pelatihan LPKS dengan stakeholder terkait. Jika memiliki MOU maka mendapatkan skor 10, jika tidak ada maka dapat nilai 0. Lalu bagi LPKS yang bermitra dengan program CKP dapat skor 5, dan LPK bermitra dengan program prakerja juga mendapatkan skor 5. Untuk ini mitra prakerjanya tidak harus Sisnaker ya, bisa dengan mitra selain di Sisnaker. Itu bisa mendapatkan skor 5 poin. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tata cara penetapan penerima bantuan dan mekanisme pencairan bantuan program pelatihan LPKS. Yang pertama, penetapan penerima bantuan. Ya. Penerima bantuan ditetapkan, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja bersama. Ini mungkin hal-hal yang dimuat sama ya dengan bantuan program yang lainnya. Lalu untuk pencairan bantuan itu juga sama melalui mekanisme 2 tahap. Tahap pertama 70%, tahap kedua yaitu di sisa jumlahnya ya, atau 30%-nya ya. Oke, lanjut. Ya, ini juga mungkin sama ya untuk alurnya. Untuk alur pencairan tahap 1 sama dengan bantuan program lainnya. Lanjut. Ya, ini untuk alur pencairan tahap 1 sebenarnya sama ya, dengan bantuan program lainnya, yaitu mengajukan pencairan, dilakukan pemeriksaan dokumen, dan dilakukan pencairan bantuan bila memang sudah sesuai. Oke, lanjut. Untuk pencairan tahap 2 ini juga sama dengan bantuan program yang lainnya.
Lanjut, untuk pencairan tahap 2 itu juga sama alurnya, yaitu mengajukan pencairan dengan dokumen-dokumen tersebut yang sesuai dengan juknis, lalu dilakukan pengesahan dokumen dan dilakukan pencairan bantuan. Oke, lanjut. Nah, ini juga mungkin sama ya dengan bantuan program lainnya, yaitu LPKS harus menyampaikan dokumen kepada tim verifikasi PT Bidang Lapotas ini 1 minggu sebelum pelatihan berakhir, yaitu kwitansi atau bukti pengeluaran uang tahap 2 yang sah, surat pernyataan tanggung jawab belanja, lalu laporan pertanggungjawaban dana bantuan sesuai jumlah realisasi gabungan tahap 1 dan tahap 2, berita acara hasil verifikasi penggunaan dana bantuan tahap 2. Ya, jika poin A sampai D tidak dapat disampaikan sampai batas waktu yang ditentukan, maka pihak UPT Bidang Lapotas akan melakukan verifikasi langsung ke LPKS. Oke, lanjut. Ya, ini untuk ketentuan perpajakan, ya ini juga diharapkan dilakukan belanja kepada pengusaha kena pajak ya yang memiliki NPWP. Ini juga sama untuk honor-honor itu dikenakan pajak pengeluaran pajak penghasilan. Lalu untuk pengembalian dana bantuan ini juga berlaku juga bila memang terjadi kelebihan pembayaran atau ada kegiatan yang sudah direncanakan di RAB tapi tidak dilaksanakan, itu juga harus dikembalikan. Ini sama seperti banprop yang lainnya. Lalu untuk sanksi ini juga sama, jika terindikasi kesalahan administratif maka akan dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal dengan dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Jika pelanggarannya bersifat indikasi tindak pidana akan dilakukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jika pelanggarannya bersifat administratif maka penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis sampai batas waktu yang tidak ditentukan dari Ditjen Bidang Lapotas Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, selanjutnya yaitu persiapan di mekanisme pelaksanaan pelatihan. Ya, ini mungkin sama dengan PBK ya. Adalah persiapan, yaitu persiapan administrasi, pembukaan kelas pelatihan, rekrutmen dan pendaftaran peserta, persiapan teknis. Nah, di sini juga untuk rekrutmen dan pembukaan kelas dilakukan di Siap Kerja ya, melalui pelatihan kemenko.go.id, dan seluruh data peserta by name by address masuk melalui aplikasi Smile yang dikelola oleh PT Bidang Lapotas. Oke, lanjut. Ya, untuk pelaksanaan ada pra pembukaan, lalu pembukaan dan pengarahan yang bila menggunakan seremonial, lalu pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi ini dilaksanakan apabila memiliki anggaran. Ya. Lalu lanjut, penyelesaian administrasi pelatihan, penutupan pelatihan dan pemberian sertifikat pelatihan juga sama. Lalu dokumentasi pelaksanaan pelatihan dimulai dari pembukaan sampai penutupan, dan dokumentasi tersebut diunggah melalui sosial media. Oke, lanjut. Berikutnya monitoring dan evaluasi, ini sama ya, monitoring dilakukan oleh PT Pembina. Ya, dapat dilakukan sewaktu-waktu dimulai dari pembukaan pelaksanaan pelatihan sampai pada penutupan. Lalu evaluasi ini juga sama untuk pemberian rating, evaluasi penyelenggaraan pelatihan melalui Siap Kerja dan survei kesiapan bekerja yang ada 2 tahap di pra pelatihan dan pasca pelatihan. Lalu untuk pelaporan ini juga sama, ada 2 jenis, yaitu laporan keuangan dan laporan teknis, ini paripurna ya. Laporan penyelenggaraan, paripurna penyelenggaraan. Ini mungkin sama dengan Banprok CPMI, dibuat maksimal 10 hari setelah kegiatan pelatihan selesai. Yang memuat SK penyelenggaraan pelatihan, ada program pelatihan, daftar nominatif peserta pelatihan, daftar hadir peserta pelatihan, daftar hadir instruktur, jadwal pelatihan, daftar nilai akhir, tanda terima sertifikat peserta, dokumentasi penyelenggaraan.
Baik, ya mungkin itu saja dari kami. Saya kembalikan ke Pak Gilang. Baik, kita aplaus dulu untuk Mas Agung. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalkan kita sekilas tadi menyimak apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Agung, kurang lebih sebetulnya hampir sama dengan dia agak campuran ya dengan Banprok BLK komunitas gitu ya, dengan Banprok CPMI dan CPPLN juga. Nah memang yang membedakannya kalau misalkan dengan BLK komunitas, kalau kita perhatikan adalah dia mekanismenya adalah mekanisme sebetulnya beauty contest ya. Jadi artinya yang terbaik dia yang dapat sebetulnya gitu. Nah memang yang tadi kalau misalnya disampaikan Mas Agung yang paling penting itu adalah bagaimana mereka kalau misalkan kita tadi lihat dari skema scoring ya, scoringnya tadi bisa kita simpulkan kalau misalkan yang dapat ini adalah yang dapat mendapatkan bantuan program LPKS ini adalah yang dalam kurun waktu tertentu UPTP pembina itu membuka suatu kurun waktu gitu ya. Nah itu yang rankingnya paling tinggi itulah sebetulnya yang mendapat gitu ya. Yang mendapat bantuan program itu dan itu dinilai bobot yang paling besar itu adalah sebetulnya data lulusan pelatihan yang bekerjanya gitu. Jadi makin tinggi persentasenya dikali itu makin tinggi biasanya. Jadi itu mungkin jadi pembobot pengalih paling besar. Walaupun tiap daerah pasti berbeda-beda ya. Nah itu mungkin itu menjadi penekanan dan mungkin artinya sebagai info tambahan juga artinya di sini UPTP juga kita beri keleluasaan untuk menentukan batch pembukaan atau penutupan gitu ataupun kuota sebetulnya. Artinya mungkin taruhlah di BLK Belitung misalkan dapat 100 100 peserta gitu ya. Nah, itu silakan saja mau dibagi 50-50 ataupun mau langsung 100 itu langsung dibuka pada satu waktu yang sama gitu ya. Nah, itu menjadi kebijakan masing-masing BLK lah gitu. Artinya di situ pada satu kurun waktu itu yang penting dipublikasikan secara umum gitu. Semua orang bisa tahu sehingga di medsosnya dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang kami sedikit tambahkan saja. Jadi artinya kalau bantuan BLK komunitas itu sifatnya adalah pembinaan, tapi kalau ini lebih ke membantu kinerja kita. Jadi sebaiknya yang dapat itu juga apa ya membantu kinerja penempatan kita lah kalau bisa seperti itu. Nah itu yang kita harapkan juga. Nah mungkin kami undang untuk kita sama-sama berdiskusi. Silakan kita punya banyak waktu Bapak Ibu. Monggo ya Bapak Ibu yang ingin berdiskusi silakan. Baik dari offline ataupun online. Atau mungkin gampang kali ya, nggak terlalu sulit ya. Ada Bapak Ibu? keluar dari keluar dari apa singgah sana. Baik, terima kasih Mas Gilang. Tadi sekilas saya lihat kalau salah satu persyaratan adalah bahwa LPK tersebut harus terakreditasi. Ya. Nah, pertanyaannya itu terakreditasi apakah memang akreditasi masih berlaku atau pernah diakreditasi? Karena kalau dari situasi saat ini mungkin sebagian besar sudah kadaluarsa. Mungkin itu yang perlu dipastikan kembali. Terima kasih. Mungkin kita lihat ini.
Ya baik, mohon izin Pak Kepala, mungkin terkait akreditasi ya. Kalau berdasarkan Juknis ini sini berarti yang mendapatkan poin paling tinggi itu adalah yang memiliki sertifikasi akreditasi yang masih aktif. Jadi kalau yang sudah pernah memiliki namun sudah tidak aktif lagi itu masuknya ke poin yang kedua, yaitu yang di 10, skor 10, yaitu dia dalam proses pengusulan atau perpanjangan. Ya. Kalau yang tidak pernah sama sekali itu baru mendapatkan scoring 0. Jadi dibedakan scoringnya seperti itu Pak. Jadi menambahkan memang kalau akreditasi di Juknis ini dia tidak, kalau misalkan kita bilang sifatnya opsional gitu Pak Kepala, Pak Teguh, cuma memang dia bobotnya jadi akan ketika nanti dikompetisikan gitu ya antar LPK, kalau dia terakreditasi pasti akan terbantu gitu, nilainya cukup tinggi sebetulnya 30 ya. Jadi kalau misalkan dia tracking penempatannya bagus gitu ya, karena bobotnya itu sampai 50 tadi maksimal, ditambah dia akreditasi ya kemungkinan besar mestinya itu yang dapat gitu ya. Kecuali tapi kalau yang lain juga kan pernah ini ya apa nih, mitra JKP, mitra prakerja itu juga track recordnya itu biasanya itu udah bagus juga Pak. Kalau misalkan dia itu pernah lolos mitra prakerja atau JKP itu kan tidak mudah juga sebetulnya. Jadi itu track recordnya bisa kita yakini lah, insya Allah itu LPK yang sudah biasa melaksanakan bantuan program atau sejenis. Jadi memang harapannya ini niat kami dalam ketika membuat Juknis ini yang mendapatkan itu ya memang bisa mendukung kinerja Pak Kepala dan Bapak Ibu Kepala UPTP sekalian yang kinerjanya itu kan dihitung dari penempatannya gitu ya. Termasuk Banprok ini harapannya yang dapat LPK itu ya syukur-syukur ya semuanya kan ketika ditelusuri nanti ditempatkan. Jadi scoring verifikasi ini kemarin kita pada saat terakhir finalisasi itulah yang menjadi dasar scoring tadi itu Pak. Jadi harapannya ya kalau misalkan nanti dibuka pun datanya itu kita bisa pertanggungjawabkan. Mungkin kami menambahkan sedikit terkait contoh ya terkait data penempatan 3 tahun terakhir ya Mas Agung ya. Itu kalau di Juknis yang di fisik yang sudah Bapak Ibu lihat itu ada contohnya. Jadi misalkan ada suatu LPKA itu lulusannya itu 300 orang, taruhlah 200 orang dalam 3 tahun terakhir gitu, itu lulusannya. Nah dia punya data by name by address-nya, ternyata yang berhasil ditelusuri penempatannya itu ada taruhlah 150, berarti kan itu 75% ya. 75% itu ketika kita bobotkan dengan pembobot dari verifikasi itu penempatannya itu 50, 75% kali 50 itu udah 37,5 ya, itu udah sangat tinggi sebetulnya. Jadi ketika nanti LPK lain yang berkompetisi gitu ya, itu kalau yang penempatannya cuma 10% dan dia tidak ada by name by address-nya gitu kan, itu tentunya akan mempengaruhi pada saat penilaian nanti. Tentunya kalau misalkan Ibu di UPTP itu kurang yakin, dia diverifikasi saja, dicek gitu kan nomor teleponnya atau apa, ini benar gak datanya gitu kan. Nah itu salah satu, makanya di situ ada pasal ya, setelah administrasi itu Bapak Ibu di UPTP bisa memverifikasi lebih lanjut datanya. Mungkin itu Pak kalau mungkin terkait akreditasi seperti itu dan terima kasih. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Yang dari online apakah ada? Nggak kelihatan soalnya di layar mati ini. Ya silakan. Ya, mangga. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya Mas. Ini kebetulan terkait sertifikat pelatihan. Kalau pada dasarnya semua pelatihan kita kan harus masuk datanya di Sisnaker. Sementara kalau di Sisnaker sendiri kan kita punya e-sertifikat ya Mas ya, kalau nggak salah ya.
Nah, kalau di e-sertifikat itu kan membunyikan bahwa peserta pelatihan telah dinyatakan lulus. Sementara kalau di sertifikat pelatihan, salah. Kalau di sertifikat e-training itu kalau nggak salah bunyinya adalah telah mengikuti pelatihan gitu ya Mas. Kalau di sertifikat pelatihan bunyinya adalah telah lulus. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah setiap peserta pelatihan itu akan mendapatkan 2 nomor, satunya e-sertifikat dan satunya sertifikat pelatihannya. Dan apakah di semua program pelatihan, baik itu bantuan program LPKS ataupun DUDI ataupun apapun itu, mempunyai sertifikatnya itu dari lembaga pelatihan kita gitu, seperti itu. Mohon pencerahannya Mas, terima kasih. Nanti Mas Agung bisa tambahkan ya kalau saya kurang. Ya jadi memang idealnya memang ke depannya itu kita menggunakannya itu hanya satu e-sertifikat ya ke depannya ya. Karena memang efektivitas biaya dan sebagainya. Nah, memang saat ini untuk e-sertifikat itu menjadi legal full gitu ya. Itu kan memang ada teknologi seperti tanda tangan elektronik yang belum full bisa dilakukan walaupun kalau sekarang teman-teman kan rata-rata mungkin di unitnya masing-masing kepalanya sudah pakai TTE ya. Tapi untuk di Sisnaker ini karena kita tidak hanya memikirkan UPTP tapi juga UPTD, LPKS dan sebagainya itu masih masa transisi Mbak. Nah artinya apa? Apa yang dikeluarkan dari Sisnaker itu masih belum bisa kita anggap sebagai sertifikat kelulusan penuh. Jadi artinya itu sebagai surat, makanya dia bahasanya ya mengikuti saja kan gitu ya. Seperti completion certificate of completion aja lah gitu ya. Dia sudah selesai gitu ya, kayak surat keterangan, penggantian surat keterangan. Tapi memang dalam hal pelatihan berbasis kompetensi saat ini, sertifikat yang resmi dikeluarkan itu ya yang dikeluarkan lembaga. Makanya anggaran untuk sertifikat itu 25.000, 30.000 ya, itu masih ada di anggaran masing-masing. Jadi artinya di situ memang pada saat malah kalau misalkan dia ada uji kompetensi gitu ya nanti ya mungkin lulusnya dia dapat 3 sertifikat ya, e-sertifikat dari Sisnaker gitu kan, surat selesai pelatihannya, kemudian dari BLK-nya gitu kan, dan terakhir dari dari BNSP begitu. Nah itu ya sebetulnya itu salah satu ya itulah masa transisi seperti itu ya. Jadi kami juga harapannya ya kalau ke depan ketika itu udah established ya mungkin kita bisa full digital. Tapi saat ini sepertinya masih belum gitu ya. Itu mungkin mau menambahkan Mas Agung, silakan. Baik, mungkin sedikit menambahkan ya terkait e-sertifikat, emang kendalanya di situ ya Bu ya. Untuk legalitas sertifikat karena diharuskan untuk penandatangannya. Karena penandatangan di sini adalah pimpinan balai, ya, pimpinan LPK. Nah untuk mendaftarkan seluruh pimpinan LPK masuk ke Sisnaker untuk tantangan elektroniknya itu memang butuh tantangan besar. Ya mungkin ini juga harus dikoordinasikan lagi ya terkait e-sertifikat ini, apakah memang harus pimpinan lembaga yang mengeluarkan atau bisa jadi kementerian yang mengeluarkan. Kalau seperti itu kan mungkin kedepannya mungkin kalau memang mau dibuatkan full itu berarti kita sebagai kementerian itu yang melegalkan bahwa sertifikat itu. Mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk sertifikat e-sertifikat ke depan ini. Karena kalau kita lihat di kelembagaan itu sudah berapa ratusan atau ribuan ya yang sudah terdaftar itu dibuatkan tanda tangan digitalnya semua, itu mungkin butuh effort yang besar ya mungkin itu saja Pak. Ya, mungkin tadi menambahkan effort besar itu karena saat ini juga artinya setiap tanda tangan itu harus lapor ke BSSN dulu ya. Jadi rutenya tuh panjang gitu ya. Nah itu untuk bisa
ketika itu bisa dimasifkan itu sepertinya kapasitasnya masih on progress gitu Mbak. Jadi kita coba mudah-mudahan ada breakthrough yang baik, tapi mungkin untuk sementara artinya memang yang benar-benar bisa dipegang itu adalah sertifikat yang dikeluarkan lembaga pelatihan yang ditandatangan kepala balai itu, gitu mungkin. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin silakan aja Bapak Ibu kalau misalkan karena ini udah di akhir sesi ya Bapak Ibu, mungkin ada topik-topik yang kita bisa diskusikan di luar Banprok yang ya kalau misalkan kami nanti tidak bisa menjawabnya kami tampung dulu gitu ya, untuk menjadikan pertimbangan 2024 ataupun yang bisa kita lanjuti secara cepat. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Mungkin dari yang online. Oh ya silakan. Ya, terima kasih Mas Gilang. Mau nanya untuk persyaratan proposal awal pakai rekomendasi dari dinas enggak nih? Jadi surat rekomendasi dari dinas. Terus mungkin di bantuan program LPKS, BLK komunitas yang sudah izinnya sudah lengkap, sudah selesai berbentuk LPKS, mungkin masih bisa ikut ya untuk tahun yang pembangunan 2017 sampai 19. Nah, apakah ada pembatasan antara LPKS umum dengan BLK komunitas yang sudah berbentuk LPKS? Terus yang ketiga, mohon untuk teman-teman UPTP ya yang akan monef misalnya melintas batas ya, mohon kulon nuwun dululah dengan yang punya rumah. Nah kemarin karena terjadi ada beberapa yang tahu-tahu sudah sampai BLK komunitas dan BLK komunitas itu lapor ke saya. Itu ngaten Mas Gilang, matur nuwun. Ya, baik terima kasih Pak. Ini mungkin untuk juknis yang sekarang, untuk rekomendasi dinas itu belum diperlukan ya, tidak diperlukan. Ya, jadi mekanismenya sama. Jika sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan, ditembuskan ke pemerintah daerah ya, ke dinas ketenagakerjaan terkait. Lalu untuk BLK komunitas yang sudah kita lepas ya, yang sudah tidak menerima bantuan selama 3 tahun itu karena memang dalam nomenklaturnya tetap LPKS ya, disebutnya LPK swasta itu masih bisa dilakukan ya untuk menerima bantuan ini asalkan tadi memenuhi persyaratan administratif tadi, yaitu memastikan dia bisa menempatkan ya. Sudah pernah menempatkan, memastikan sudah ada perjanjian MOU-nya, ya itu memungkinkan saja Pak untuk BLK komunitas dimasukkan ke dalam penerima bantuan LPKS ini. Lalu terkait yang monef tadi, ya mungkin itu perlu diperhatikan juga bagi teman-teman UPTP ya, ketika melakukan monef lintas wilayah sebaran. Ya, itu harus permisi dulu pada yang punya wilayah tersebut. Ya, mungkin itu saja. Ya mungkin itu berlaku juga sih ke kami gitu, kadang-kadang kalau kita monef ya pasti kan kita akan info juga lah minimal ya kita kasih tahu lah kalau misal binaannya itu kita datangi lah gitu ya. Jadi artinya ya mungkin ya kita kasih taunya kalau di pusat biasanya kan sifatnya yang insidentil ya. Jadi ya pas hari H ya mungkin kita kasih tahu juga. Mungkin itu. Mungkin ada Bapak Ibu silakan. Apa saja silakan ya. Maksudnya tadi yang seperti terkait itu bagus juga ya. Memang baiknya kan sudah ada wilayah masing-masing. Nah mungkin ini berlaku juga nih terkait balai besar yang punya
wilayah seluruh Indonesia gitu ya. Ya ketika mau ada kegiatan ya minimal ini aja apa namanya, saling koordinasi aja sih sebetulnya. Jadi misalnya tailor made gitu ya, jadi saling tahu gitu aja. Ya, Oke Bapak Ibu, ada lagi silakan. Yang online ada nggak? Gelap nih soalnya sini. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri sesi ini, dan mungkin kita bisa menyimpulkan ya apa yang sudah kita lakukan selama 2 hari yang kemarin, dari kemarin hari Kamis sampai hari Jumat. Jadi kemarin kita sudah membahas, berdiskusi terkait SK wilayah pelatihan gitu ya. Kemudian untuk SK Kepdirjen terkait penyelenggaraan PBK secara umum, termasuk di dalamnya itu tailor made training dan smile gitu ya. Dan hari ini kita membahas ada 3 juknis yang isinya ada 4 banprok, yaitu terkait banprok BLK komunitas, kemudian banprok terkait CPMI, terkait calon peserta pemagangan luar negeri, dan terakhir tadi yang disampaikan Mas Agung adalah bantuan program terkait LPKS. Nah, harapannya dengan sudah disosialisasikan juknis ini, setidaknya Bapak Ibu sudah tidak ragu lagi untuk bergerak gitu ya, dan bisa mulai mungkin mengkoordinasikan secara internal strategi-strategi yang mau dilaksanakan. Tapi kami yakin sih masing-masing sudah bikin renlak giat sendiri gitu ya. Tapi mungkin bisa mempertajam lah, kalau kami rasa mungkin dengan ada informasi baru ataupun ada hal-hal yang perlu disesuaikan ya, seperti mungkin kalau info kemarin kan yang terkait future job itu ditahan di hari santri gitu ya. Yang untuk yang kawasan ya kita tunggu dikoordinasi dengan Bina Penta, tapi yang selain itu selama itu sudah dituangkan di juknis itu berarti sudah bisa koridor-koridornya bisa kita pegang. Adapun kalau misalkan koordinasi ataupun masukan, kritik ataupun saran, tim kami, saya, Mas Agung, Mas Andri, dan teman-teman dari Lavogan lainnya ini sangat terbuka. Dan mungkin yang belum disampaikan juga, artinya secara umum Bapak Ibu ketika misalkan ada hal-hal yang sifatnya urgen ataupun perlu berdiskusi, itu jangan ragu berdiskusi dengan kami. Kami juga kalau tidak diinfokan kadang-kadang kami juga tidak tahu gitu ya. Nah, kalau ada masalah dan sebagainya ya silakan aja karena kalau misalkan tidak diinfokan berarti kami anggap baik-baik saja. Itu yang bahayanya. Kalau misalkan ada sesuatu ya kita bisa diskusikan ya. Mungkin solusinya ya tidak di kami juga, mungkin kita harus koordinasi juga dengan unit lain, tapi minimal kita bisa ada satu kepemahaman lah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang juknis yang tahun ini bisa, karena tidak di tengah tahun ya, tapi di awal tahun ini bisa memperlancar kegiatan kita, dan harapannya lagi karena memang penyelenggaraan pelatihan ini sepertinya tiap tanggal 10 Januari tahun depannya itu sudah tutup buku ya. Nah ini mungkin terkait penempatan itu kami agak khawatir, memang lebih cepat lebih baik lah, karena waktu untuk penempatan lulusan pelatihan itu perlu waktu tunggu yang memadai sebetulnya. Dan itu tidak dipungkiri, nah memang artinya data by name by address dan juga makin
kita selesai lebih cepat, itu akan memberi waktu juga untuk kita menelusuri lulusan pelatihan ini lebih baik lagi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari panitia juga mengucapkan mohon maaf bila dalam kegiatan ini ada kekurangan. Kami mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil administrasinya di belakang yang atau makanannya kayak kalau masih banyak ya. Mau nambah lagi boleh Bapak Ibu. Ya, silakan. Mungkin ada waktu kalau mau ke Simpang 5 ya Bapak Ibu ya.